balik lagi di Curhat Bunsar. Curhat Bunsar kali ini aku ditemani sama Dr. Richard Lee. Mau nanya apa kabar dokter? Tapi kabarnya gimana ya dok? Tidak baik-baik saja. Enggak, itu kayak pertama kali aku podcast ke tempat orang. Kalau misalnya ditanyain apa kabar, baik, kayak orang kayak yakin gitu kan. By the way, aku takut viral loh, sumpah loh. Oh iya, yang Bismillah nggak viral ya. Takut salah ngomong. Astaga, ntar coba kita cek dulu ya. Iya, tapi kalau misalnya orang ya gitu kan dok, kadang kalau netizen kayak kalau sekali menurut mereka pandangan mereka salah, belum tentu kita benar salah. Itu ya akan selalu kadang dicapnya begitu ya kan. Tapi ya by the time nanti ya mereka pasti akan bisa membedakan lah mestinya ya. Amin. Waktu yang akan jawab semuanya, Bu. Astaga, itu bijak banget. Enggak, karena bijak gini, banget nih kata-katanya. Gini, Bunda Sarwenda, aku tuh punya banyak musuh dan aku sudah tahu. Dan masyarakat Kenapa dokter punya banyak musuh? Dan masyarakat tuh mungkin lupa aku tuh punya banyak musuh. Jadi kan dari 7 tahun yang lalu kan aku nge-review skincare abal-abal nih. Iya benar. Nge-review Mafia nih. Nggak mungkin kan Mafia yang ngomong terima kasih Dokter Richard, punten, kayak gitu punya kan. Pasti kan mereka kesel. Pasti mereka dendam dong. Dan nunggu aku ada momen lah kayak gitu punya kan. Momen aku buat kesalahan, mereka akan timpa. Aku nggak ada kesalahan aja mereka laporin, ya kan. Membuat seolah-olah image-ku kan bermasalah. Apalagi kan ketika ada permasalahan, mereka tuh pasti akan dengan senang hati sih nambahin kayak gitu punya. Kalau bisa dibuzzerin, kita buzzerin gitu kan. Iya. Jadi ya itu resikoku, makanya aku bilang. Makanya dengan semua banyak musuh kayak gini punya, ya masalahnya kan masyarakat kan kadang-kadang suka lupa kan. Perlu diingatkan dok. Ya kan, perlu diingatkan pelan-pelan gitu ya kan. Kadang emang kebaikan tuh lupa ya kan orang. Ya kan kalau misalnya berita itu yang baik pasti kadang susah buat viral ya. Justru kalau misalnya yang kayak menurut mereka ada kasus atau ada apa baru viral. Tapi ngomong-ngomong, gue makan kasusnya dari mana ya? Kenapa viral ya? Kan cuma makan ya. Oh takut copot ya. Nah nih karena dokter lagi rame banget nih, kita langsung tanya-tanya aja ya. Mudah-mudahan gak salah jawab ya. Iya, sebenarnya kadang kan kita ada kayak basa-basinya dulu. Curhat Bunsar tuh biasanya ada tentang artikel-artikel gini. Kayaknya ini nggak usah, ini udah artikel. Aduh, yang pertama aku nanya juga deg-degan ya. Tolong netizen. Ini yang pertama tentang pembahasan DNA salmon. Gimana sih maksudnya dokter bisa jelasin nggak? Jadi DNA salmon di rumah saja itu adalah produkku yang aku andalin banget sih. Sebenarnya itu produknya bagus banget. Itu produknya Korea. Dan di Korea sana itu boleh dipakai di rumah, memang dipakai di rumah gitu kan. Dan itu produk yang menurutku breakthrough ya, terobosan. Nah, aku coba jual di Indonesia. Betul. Produknya sudah BPOM, produknya aman dan produknya itu nggak ada bahan berbahaya. Jadi ya cuma dia ini terpisah dengan yang namanya aplikator atau jarum kecil-kecilnya. Nah, jarum aplikator ini sudah ada izin Kemenkes nggak? Sudah ada juga. Cuma di sini ada perbedaan pandangan dengan antara aku dan BPOM. Menurutku ini boleh dipakai di rumah. Aku ngeresepin orang atau aku jualan, mereka pakai di rumah, boleh. Menurutku ya. Karena di Korea seperti itu. Tapi di Indonesia mereka bilang itu tidak boleh. Mereka bilang regulasi mereka. Kalau kamu mau seperti itu, kamu izinnya itu harus naik satu tingkat kayak gitu punya. Di mana itu adalah izin obat. Sedangkan kalau kita lihat di Google, sebenarnya kalau kita ketik nih Dermastem nih, muncul kok banyak roller gitu kan. Kita kan bisa beli roller kan sendiri kan. Toh kenapa kalau kita roller di rumah boleh, kalau kita Dermastem di rumah boleh, kalau kita injeksi insulin di rumah boleh, kalau kita bisa cek gula darah sendiri kan, gula darah pakai jarum juga kan, boleh. Terus kenapa itu nggak boleh di rumah gitu? Jawabannya cuma karena satu, karena produk itu viral. Dan karena produk itu viral jadi fokus sehingga BPOM nggak sepakat nih. Kita kan waktu itu kan diskusi. Menurutku boleh, menurut BPOM nggak boleh. Aku ikut si arahan BPOM. Menurut BPOM ini nggak boleh, ya sudah. Kalau menurut BPOM nggak boleh, aku tidak akan jual lagi. Dan nomor BPOM-nya itu aku cabut pada waktu itu. Jadi dicabut sama-sama. Aku juga nggak jual, nggak ada lagi produknya, aman sampai di situ. Cuma kan habis itu banyak yang goreng ya. Ya kan produknya udah nggak ada kan? Nggak ada lagi produknya tidak ada berbahaya.
yang kayak tadi aku bilang tadi kan banyak musuh-musuhku yang kemarin kan. Berkumpul lah, bayar LSM gitu kan. Nah aku didemoin karena jualan. Padahal produknya aman, produknya nggak ada berbahayanya, dan produknya itu ada izinnya semua kayak gitu. Cuma kan ada ketidaksepakatan antara dengan BPOM aja. Tapi kan gitu dokter doang. juga sudah legowo untuk mencabut semuanya. Sudah legowo kan? Dan sudah setahun loh dicabut. Sudah setahun aku nggak jual lagi, dan aku bukan jualan, maksudnya itu begitu dicabut aku masih jualan, enggak. Begitu dicabut dan mencabut selesai, tidak ada lagi jualannya. Dan aku ikhlas gitu, meskipun itu produk amat sangat bagus. Dan bisa dibilang itu hero produk. Iya, dan itu di Korea laku banget. Itu di Korea itu booming banget, sayang banget kan rasanya kan. Di Korea tuh kemarin kita tuh ada ya dok, aku taunya yang kayak ini, kayak tempelan jerawat tapi dia ada jarum-jarumnya malah. Yes, yang kayak gitu punya. Nah, ada perbedaan, makanya aku bilang ada sedikit perbedaan regulasi di Indonesia. Makanya kan sempat aku ngomong dengan BPOM. Dan itu viral, sampai aku dipanggil BPOM lagi kan. Aku bilang, BPOM perbaikinlah regulitas kalian. Aku bilang kan, di-update regulasinya supaya ngikutin perkembangan zaman. Kan zaman ini kan nambah maju. Kadang-kadang regulasinya ini tidak sama dengan kecepatan perkembangan zaman. Sehingga akhirnya kesannya jadi tertinggal gitu kan. Makanya mungkin bisa diundang, oh iya kami update kok jawaban dia ya. Tapi kan karena pada fase itu keputusannya dicabut, ya udahlah aku nggak bisa ngomong apa-apa. Padahal udah 1 tahun yang lalu. Tapi masih digoreng sampai sekarang. Kayak orang mencari kesalahan aku lah gitu. Nah kalau misalnya dari segi harga, yang DNA salmon hampir sama sama yang biasa nggak? Beda lah, kan itu kan soalnya lebih kalau misalnya kita punya produk yang dimasukkan ke dalam tubuh dengan yang dioles, itu beda ingredientnya, beda bahan baku, mutunya berbeda. Hai, kita dapat iklan. Oh iya, maaf ya ada. Iya sayang. Iklan ini dipersembahkan oleh. Kenapa sayang? Hai. Karena ulang tahun Kezi. Oh iya. Wow. Tas dulu dong. Tas dulu. Tas dulu dong. Apakah wajah saya menakutkan di sini? Enggak, emang biasa. Mohon maaf ya, kalau namanya ibu-ibu mama yang kerja gitu, kadang banyak iklan. Tolong iklannya jangan di-cut ya. Ini padahal lagi ini ya, pembahasannya sengit ya. Terus tiba-tiba iklan untuk menetralkan. Lanjut dok gitu. Ya pokoknya aku menjelaskan sih. Dan aku kan dipanggil oleh BPOM. Baik-baik juga kan dok, semuanya kan. Aku dipanggil oleh BPOM tanpa surat. Jadi BPOM tuh kayak manggil aku tanpa surat, itu artinya kayak gini. Kalau kamu pakai surat, artinya kan ada kesalahan nih, resmi ya. Ini dia undang untuk diskusi. Dan pada waktu diskusi, aku tuh nyampein dengan petinggi BPOM. Aku bilang, aku kecewa dengan kalian. Aku bilang, kalian tahu nggak? Kalian tanya dengan aku, tahu nggak bahwa DNA salmon ini salah lah? Aku bilang salah cara jualnya kayak gitu kan. Aku tahu, aku bilang. Tapi ini adalah salah satu bentuk protesku ke BPOM. Aku bilang, kenapa? 7 tahun aku kasih edukasi ke masyarakat dan aku selalu viralin produk yang non BPOM. Aku bilang, BPOM ada di mana? Aku bilang, aku viralin produk yang merkuri, aku viralin produk yang hidroquinone. Aku bilang, BPOM ada di mana? Sampai aku di penjara, aku diangkat paksa, aku dikasusin kanan kiri, aku minta tolong BPOM. BPOM ada di mana? Aku bilang, masa orang lain boleh nakal, aku nggak boleh nakal? Lagian aku nakalnya bukan produk berbahaya loh, gue bilang. Ini produk yang menurutku regulasinya diperbolehkan di Korea, di Indonesia mungkin belum ngikutin aja. Produknya aman, produknya semua oke semua, aku bilang. Dan ya aku nunggu sebenarnya momen kayak gini, kalian panggil aku terima kasih, gue bilang. Tapi aku juga pengen protes dengan kalian. Kalau kalian protes hal ini dengan aku juga protes dengan kalian. Selama ini produk-produk yang berbahaya lain, kalian apakan? Jadi kayak diskusi lah ya dok. Iya, kayak aku juga kesel dong selama ini dok. Kayak jauh lebih berbahaya dari itu, nggak diapa-apain nih, kok boleh jual nih. Istilahnya kan kalau misalnya pasangan aja, kalau ada unuk-unuk perlu cerita. Ini kalau dokter bukan sama pasangan ya. Ini kisah nyatanya ya, kisah nyatanya. Iya. Nggak apa-apa dok, udah kesel, udah terlampiaskan kan tapi dok ya. Ya tapi kan masih digoreng, masih dibawa sampai sekarang. Ya inilah yang terjadi ya. Aku juga nggak bisa. Kadang susah sih jadi dokter Richard, harus sempurna sih masalahnya, nggak boleh salah. Kalau salah itu akan digoreng terus. Masalahnya tuh nggak ada manusia yang sempurna kalau katanya ya kan dok. Itu makanya sih.
Aku juga jauh dari kata sempurna masalah. Tapi ya emang begitu dok. Ya namanya netizen ya dok. Salah napas saja lah dok. Nih selanjutnya nih dok. Perseteruan dokter nih dengan dokter sebelah itu gimana? Awalnya mulainya tuh gimana sih dok? Semuanya jadi rame sebesar ini gitu loh. Dokter sebelah itu dokter yang mana nih? Itu. Yang itu dok. Dokter nih. Oke, aku nggak mau bahas itu deh. Aku nggak mau bahas itu. Tadinya kan aku sebenarnya pengen diskusi secara jurnal, diskusi secara ilmu pengetahuan. Tapi karena ini sudah menyangkut ke pembulian fisik, maka aku akan keluar. Aku berhenti. Aku keluar. Aku tidak mau diskusi apapun lagi dengan orang tersebut. Harapanku kan sebenarnya, aku sebenarnya nggak belain siapapun ya. Cuma aku menemukan ada sesuatu yang pendapat yang berbeda dan aku coba bawainnya secara saintifik. Ya, namanya kan kita dokter ya. Dia juga dokter. Aku coba nih bawain secara jurnal, secara saintifik nih aku bawa. Tapi ternyata kan tanggapannya itu bully fisik ya. Dan menurutku ketika orang sudah melakukan bully fisik, Suneo, Giant, Nobita, apapun itu, kalau kita sudah ngomongin bully fisik, mohon maaf aku akan keluar. Aku nggak mungkin ikut-ikutan lagi zona seperti ini punya. Karena aku diajarin nih dari SD, SMP, kuliah S1, S2, S3. Aku nggak pernah diajarin di sekolahku bully fisik. Emang kita diajarin kayak gitu bully fisik? Enggak sih dok. Ya kan? Dan ketika misalnya kita berdebat atau berdiskusi dengan orang tersebut sudah melakukan bully fisik, perlukah kita duduk di sana lagi untuk melakukan diskusi? Menurutku kita nggak perlu lagi untuk melakukan diskusi menurutku. Maka aku out of frame, aku keluar, silakan dia berbicara. Kalau misalnya orang lebih percaya dia, nggak apa-apa. Nggak percaya dengan aku, nggak apa-apa. Yang percaya dengan aku, terima kasih. Tapi yang jelas aku tidak mau ikut-ikutan dengan membuli fisik, karena aku bisa lakukan itu, tapi akan apa jadinya? Ya itu kan jatuhnya udah bukan edukasi ya dok, itu bullying satu sama lain kan jadinya kan. Yang enak itu kan adalah ketika aku ada argumen secara saintifik, dia juga ada argumen secara saintifik, oke kita berdiskusi sehat, yang nonton makin pinter. Ya kan? Kalau ini kan yang nonton jadinya ikut, mohon maaf ya, kesannya itu jadi kayak menebar kebencian. Yang nontonnya jadi ikut menyerang head comment ya gitu. Dan head comment-nya itu head comment fisik loh. Nggak ada sambungannya, nggak nyambung kan sama apa yang lagi didebatkan gitu kan dok. Ini kita di daerah 2024, di mana kita semua setuju bahwa sekolah itu no bullying. Di lingkungan kita tuh no bullying kayak gitu punya. Kok bisa sih masih terjadi di media sosial? Kita meng-approve seorang edukator ya gitu punya, atau kita ngikutin seorang edukator yang melakukan bullying fisik, dan kita kayak membenarkan hal tersebut. Dan menurutku itu bukan sesuatu hal yang tepat dan layak. Terlepas dari apapun kayak permasalahan jurnalnya, aku benar ataupun aku salah. Kalau salah ya aku akan akui aku salah. Tapi kayak oke, ini kayaknya bukan karena diskusi lagi deh. Oke, mengerti dok. mengerti. Ya kan, kita diskusi sehat, aku pikir iya sehat dengan sehat, bukan saling bully gitu kan dok. Ya, pokoknya intinya dokter nggak mau kalau misalnya saling ngebully lah istilahnya, karena kan emang ya udah nggak di ranah apa yang didiskusikan gitu kan. Ya dok, nggak apa-apa dok. Ya gue juga dibully soalnya. Jadi saya tidak pengen menjawab apapun itu ya, karena out of frame ya. Jadi kalau misalnya ada yang bilang dengan aku, menurut dia seperti ini, aku keluar, aku nggak ikut-ikutan. Cari hidup pengennya damai aja lah dok, ya kan? Kalau kita diskusi sehat pakai jurnal, aku ikut. Kalau di luar dari itu, no. Oke. Baru 2 pertanyaan aja tuh berasanya tegang ya dok ya. Aku salah jawab nggak sih? Mudah-mudahan aku nggak salah jawab. Nanti kita review ya Sabar dok. ya, kalian dengerinnya harus dengan ini ya, kepala dingin ya. Betul gitu. Oke, kalau kayak gitu kita lanjut ya. Dokter Richard kan lagi ramai banget nih. Katanya kemarin, seriusan ini dokter datang, terus aku baru lihat postingan. Dok, maksudnya ini apa dok gitu kan. Dokter gerebek preskon salah satu owner produk kecantikan. Itu gimana ceritanya dok? Jadi, ini cerita komplainnya seperti ini ya. Ini no cut, no edit ya kalau kata orang ya. Jadi, Dr. O itu sebenarnya ada kerjasama dengan diduga mafia pabrik ini. Terus dia itu berusaha mendekati aku. Mereka berdua ini berusaha mendekatin aku. Karena apa? Siapa? Mereka berdua nih siapa? Dr. O dan Ibu H ini. Terutama Ibu H sih minta tolong dengan Dr. O untuk deketin aku semuanya. Karena pada waktu itu adalah
kayak semua skincare, kalau sekarang kan ada yang baru nih. Kalau dulu itu kan, kalau kayak skincare itu kalau aman atau enggak itu benchmarknya ke Dr. Richard nih, kayak gitu kan. Jadi mereka mencoba mendekatin aku untuk ngomongin bahwa skincare mereka itu aman. Padahal skincare mereka itu tidak aman sama sekali. Jelas banget itu. Dan aku berteman, tapi aku nggak mau reviewin. Karena aku tidak mau reviewin, dan dari... jadi Dr. O itu kan buat pabrik di tempat ibu ini nih kan. Tapi buat aku produk. Juga buat produk. Tapi karena aku kenal juga dari situ, maka aku juga buat produk di tempat ibu ini. Dua-duanya buat nih ya. Bukan cuma aku ya, dua-duanya buat nih ya. Terus, tapi aku menjaga jarak nih, karena aku tahu ibunya itu secara personal tuh nggak bagus. Jadi aku kasih anak buahku aja deh ngotekan, aku nggak akan mau kontekan lah dengan ibu ini bertahun-tahun seperti itu. Terus aku nggak begitu tahu kejadiannya, ternyata Dr. O dan Ibu H ini kan bubaran nih usahanya. Lalu Dr. O datang ke aku nih di podcast, pengen curhat kok, dia bilang kan. Ternyata di podcast tersebut dia membongkar kelakuan si Ibu H ini. Bahwa Ibu H ini kayak banyak ngasih etiket biru berbahaya, bukan hanya ke dia, ke teman-teman yang lain juga. Jadi ibaratnya itu yang produknya si Dr. O ini adalah sumbangsinya si Ibu H ini, otaknya lah kayak gitu. Karena aku kaget tuh, ya kan, kaget nih, berarti mafianya nih, dan itu viral luar biasa. Video tersebut tuh viral luar biasa. Oh, ini dia ngomongin tuh pada saat podcast gini? Podcastku. Jadi kalau kirain lagi curhat nih, kirain curhatnya kayak off cam gitu. Kalau ini on cam? Enggak, on cam. Dan catatan ya, itu Dr. O yang mau datang ke podcastku. Ya, jadi aku sudah tahu nih masalahnya, tapi aku nggak mau bawa nih, karena aku tahun ini tuh aku pengen jauh banget dari masalah. Sumpah demi Tuhan Sarwenda, aku tahun ini tidak mau ada masalah. Beneran, terakhir itu bulan Maret aku ngomong dengan timku, aku nggak mau viral. Ya, tapi ternyata demi Tuhan aku nggak mau viral. Lebih viral. Pas ada Loli dengan Fadel kan, mau datang ke podcastku, aku bilang nggak mau. Timku bilang, jangan bawa dok, nanti viral. Ya, nggak usah viral. Tahun ini pokoknya aku tidak mau viral. Tapi ternyata beda dok. Viralnya nyari aku juga tetap aja kayak gitu ya. Jadi podcast tersebut viral. Efek dari podcast tersebut viral adalah pabrik mafia tersebut tutup. Tapi kan pabrik mafia ini kan nggak mungkin diem dong. Ya kan nggak mungkin diem tutup pabriknya bilang, Masya Allah, terima kasih Dr. Richard dan Dr. O, kayak gitu punya. Kan nggak mungkin dong. Pasti kan melakukan perlawanan, apapun itu. Yang nomor satu, perlawanan paling pentingnya adalah menjatuhkan kredibilitas kami berdua. Karena kalau kredibilitas kami berdua mati, dianya dipercaya lagi kan, kayak gitu kan. Atau yang kedua, mengadu domba kami berdua. Supaya kami berdua pecah, ya kan? Supaya dia akan jadi lebih gampang. Nah, disitulah sebenarnya ini yang diceritain oleh Dr. O ke aku ya. Dia ngirim buzzer. Salah satunya dari permasalahan viral kemarin, aku dibully, kayak gitu punya. Hoax-hoax yang terjadi, kayak aku bukan dokter, saham 20%, dan lain sebagainya. Hoax-hoax itu tuh dibuat sengaja untuk menjatuhkan kredibilitasku. Supaya kan kalau kredibilitasku jatuh, otomatis kan si mafia ini bisa lagi berkembang gitu. Termasuklah dia bilang si Dr. O ini, anak ini dan lain sebagainya. Dan salah satunya lagi adalah dia bilang kayak, aku tuh masih produksi di tempatnya dia loh, kayak gitu punya. Berarti dia kredibel, bukan mafia gitu. Padahal sebenarnya memang benar aku produksi tempat dia, dan aku tidak menutup-nutupin itu sedikit pun. Kan aku kaget nih waktu di podcast, ternyata ibunya semafia itu. Kan kita kan produksi di pabrik ini kan nggak bisa switch 2 hari langsung pindah. Butuh waktu 6 bulan cuy. Dan juga kan permintaan masyarakat kan masih tinggi kan. Nah, PO itu dibuat seolah-olah aku itu membuat mereka itu kredibel, dan aku tuh menurunkan kredibilitas aku. Paham nggak sih maksudnya? Jadi karena kenapa dokter ini bukan sesuatu yang bisa dipercaya, tapi dokter masih bikin sama ini gitu ya jadi kan? Jadi kayak seolah-olah itu dokter O bahasa awam gitu ya kan? Bahasa awamnya itu kayak aku dan dokter O, ini dua-duanya masih produksi ya? Kayak aku dan dokter O itu kayak main 2 kaki. Satu ngomongin dia mafia, tapi satu lagi masih produksi dia. kayak gitu ya. Tapi karena apa? Karena kami juga termakan kontrak produksi di tempat itu.
Dan untuk pindahinnya itu memang butuh waktu gitu loh. Sekarang udah pindah atau belum? Sudah, akhirnya ya kan ditutup pabriknya. Oh iya. Dan memang rencananya Desember ini semuanya dipindahkan ke pabrikku. Tapi kan mungkin ya karena semangat menggebu-gebu kami berdua tadi kan, yang penting memviralkan perilaku sih sebenarnya kita kan. Dan jadinya viral, tapi ya makanya aku bilang tadi ada perlawanan dari mafia ini sehingga ya berusaha mencoreng kredibilitas lah. Makanya aku ngajakin masyarakat tuh yang nonton harus lebih pinter. Terus kalau mau bikin produk lain kali berarti emang harus ngecek sendiri gitu lagi ya? Ya itu pelajaran yang berharga di tahun ini mungkin untukku lah. Wah dokter, nggak mau viral ternyata lebih viral dong. Terakhir ya tahun ini ya please, terakhir aku nggak mau lagi. Aduh, pengen hidup, menikmati hidup aja ya dok? Iya, aku tuh ngomong dengan istri, aku nggak mau viral. Aku nggak mau viral. Ini aku beruntung banget loh sebenarnya di tengah-tengah keributan gini punya itu aku punya support system yang luar biasa, punya istri yang luar biasa, punya anak-anak yang sayang banget dengan aku. Kalau enggak, berat banget sih. Mengerti dok, karena sebenarnya orang-orang sekitar itu menjadi tumpuan kita sebenarnya kan. Jadi kalau orang lain di luar mau ngomong apa, ya tetap pusing sih dok. Apalagi kan itu namanya kredibilitas kan. Tapi kan kalau di rumah ada penyemangatnya kan dokternya minimal bisa lebih tenang. Terus bisa menghadapi lagi cobaan di besokan harinya. Sedih bun. Bahkan ada yang, ini dokter O sendiri yang bilang dengan aku ya, bahwa si Ibu H ini ngirim buzzer, membuat opini seolah-olah aku juga ikut mafia, gila kan. Aku ngomongin orang mafia, aku seolah-olah dibuatin juga menjadi mafia kan. Kadang sedih sih, kayak 7 tahun ini aku ngebongkar skincare abal-abal, berapa banyak merek yang aku bongkar, berapa banyak duit yang aku habisin untuk masukin ke lab, berapa banyak duit yang aku habisin untuk bayar pengacara ketika aku disomasi orang, berapa banyak duit yang aku keluarin untuk ya ibaratnya buat program untuk nyelamatin muka orang kayak gitu punya, kayak it's gone. Paham gak sih? Sedih aku tuh dalam hati tuh kayak itu, apalagi kan itu semuanya dari kocek pribadi kan dok? Kayak aku sampai gak bisa ngomong lagi kayak gitu punya, gila ya kalau ini resiko ngebuka ini semuanya. Aku tuh sampai berpikir, Richard, apakah kau mau buka lagi yang kayak gini punya? Depan ada mafia lagi, kau mau buka lagi nggak sih mafia ini punya? Atau diemin aja gitu kan? Tapi lama-lama aku mikir kayaknya lebih bagus didiemin deh. Tapi pasti kalau misalnya dokter ada di satu hati dokter kan, kalau misalnya dokter tahu ini kayaknya nggak bener deh, pasti karena dokter udah dari dulu seperti itu, pasti ada yang ganjel juga kan? Mau diemin ganjel, mau ngomong juga takutnya nanti diserang lagi gitu ya? Sarwenda. Aku pengen ngomong gini ya, terserah kalian mau anggap aku apa ya. Aku mau ngomong kayak gini ya, apapun yang kita lakukan, itu pasti ada trauma dalam hidup. Misalnya aku di penjara 1 kali 24 jam, setangguh apapun mentalku, begitu aku dimasukin penjara 1 kali 24 jam itu, keluar dari situ, aku pasti tidak akan menjadi Richard Lee yang dulu lagi. Yang lantang, yang ganas, atau kita ngomong kayak gini deh, Pak mantan gubernur Jakarta yang lantang banget lah, kita ngomong kayak gitu punya. Apakah dengan dia masuk penjara, dia akan selantang dulu lagi? Pasti enggak. Pasti ada sesuatu yang menggores kayak gitu punya, yang merubah diri dia. Semua orang tuh pasti seperti itu. Dan semua perjalanan dalam hidupku, baik dilaporin kanan kiri ya, bermasalah, di demo sudah sering juga, sampai masuk penjara, sampai ribut sana kini. Itu tuh mempengaruhi mentalku sedikit atau banyak. Mungkin kalian ngelihat mentalku tetap baik-baik saja, tetap hebat ya, karena mentalku besar ya gitu kan. Tapi aku nggak akan bisa sebarbar dulu lagi. Aku nggak akan ngelihat sesuatu hal yang salah kayak gitu punya. Seperti dulu mungkin aku frontal banget, kalau sekarang aku mikir. Apalagi nih kalau misalnya grupnya besar, jangan dulu deh. Apalagi kan dokter juga udah ada istri, keluarga, tanggungan yang dokter udah mikirin mereka. Kalau misalnya dokter lebih terlalu frontal, takutnya kejadian itu kan aku ingat sih kejadian yang pas dokter itu, istri dokter kan juga ngelihat, pasti bukan trauma di dokter ya dulu. Ada juga di istri kan? juga. Istrinya juga pasti trauma Mama kan. papaku. Jadi dan aku juga ngarap kayak gini ya. Dukungan dari masyarakat juga nggak konsisten kan. Kadang besar, kadang sedang, kadang kecil, kadang nggak ada. Dan kita ini kan siapa?
Aku anak gubernur bukan, anak presiden juga bukan. Enak kalau aku anak presiden mah. Aku nggak butuh dukungan dari kalian semuanya. Ya aku kan bukan siapa-siapa. Dan ketika aku lagi ada mungkin ada opini yang dibuat untuk aku dan aku kalah di public opini sedikit, habislah aku. Simpelnya ya, kalau aku jadi pebisnis besar ya, yang dicelakakan Dr. Richard, misalnya, ini deh, ketika aku mereview suatu produk, aku ngomong berbahaya, benci gak dia dengan aku? Pasti benci dong. Ya pasti ada. Pasti benci lah kan, bukan ada lah, pasti manusiawi, benci. Ya, pasti ada kesel benci, lah. Ya, pasti kesel. Dan dia banyak duit misal, dan dia banyak duit. Ketika aku lagi ada masalah, kira-kira apa yang dilakukan? Nambahin masalah aku pasti ya. Ya kalau dia pemikirannya jahat, dia akan nambahin masalah. Ya gitu. Kan? Dia pasti jahat lah, orang dia jualan merkuri pakai hidroquinone. Kalau gue benci, gue diemin orang soalnya kayak ya udahlah gitu. Ya jadi, tapi kan enak kan? Mikir dulu, oh ya pasti. Dan kamu nggak perlu menyerang orang tersebut, kamu cukup nambahin masalah dia aja. Ya karena udah lagi, menurut orang opininya lagi ini ya gue tambah-tambahin aja gitu. Ya udah dok kalau kayak gitu. Susah ya jadi Dokter Richard ya. Susah banget ya dok. Ya ini buah si malakama ya dok. Aku pernah merenung sih apa yang kulakukan ini. Aku bilang, tapi dalam diriku aku bilang aku ikhlas sih. Sampai detik ini aku bilang aku ikhlas. Aku lakukan ini untuk masyarakat. Aku lakukan ini untuk nolong orang. Aku ikhlas. Apapun yang terjadi dalam diri aku. Cuma ada cumanya. Cuma ke depan disuruh lagi, aku mikir. Take a break ya dok. Iya, kayak dok itu lagi dok, ada bongkar lagi dok mafia kayak gitu punya. Nantilah aku dulu ya, aku mikir dulu ya kayak gitu punya. Istirahat dulu ya. Iya, soalnya ada istri, ada anak-anak dan ada brand yang aku harus lindungin ya kan. Masalahnya kenanya itu juga kena ke brand kadang-kadang kan kasihan ya. Ya karena kan yang di bawah dokter juga yang bertumpu kan karyawan banyak dong dok. Karyawannya ada berapa tuh dok? Hampir 1.000 kali. Ya tuh, maksudnya dari satu karyawan itu kan masih ada keluarganya, berarti kan yang harus dipikirkan juga kan dok. Ya udah deh, ini ada kabar lagi nih dok soalnya. Kabarnya dokter akan disomasi karena tuduhan mafia skincare gitu. Kayak dokter bilang nih mafia skincare, itu katanya kok dokter akan disomasi. Udah terima belum surat somasi? Belum sih, tapi aku dengar langsung kemarin kan. Oh dengar langsung? Iya kan? Oh kan dengar langsung, bukan katanya, berarti dengar langsung. Udah biasa sih. Kalau dulu tuh kayak dengar somasi itu berdebar-debar ya. Kalau dulu tuh kayak dapat amplop coklat ya, itu tuh kayak waktu bukanya tuh Wah, aku juga pas dapat amplop coklat deg-degan dong. Bukan amplop merah ya? Aku coklat, amplop merah mah angpau dong. Aku dulu kayak gitu sih, tapi kalau sekarang mungkin sudah terlalu banyak amplop coklat kali ya. Aduh, aku udah deh dok. Setiap kali aku nge-review orang loh, dapat amplop dulu itu. Waduh. Berarti maksudnya gini dok, itu kan juga ada mengeluarkan kocek pribadi untuk bayar pengacara. Betul kan? Bayar ahli. Itu nggak murah loh dok. Miliaran, puluhan miliar. Aku ngomong bukan lagi nggak murah, puluhan miliar aku habis duit untuk kontenku, untuk apa yang kulakukan. Yang dokter dapat dari konten dokter berapa? Aku nggak cari duit. Nah, setiap kali ada orang ngomong kayak gini ya, aku cari duit dari AdSense, dari YouTube. Sumpah demi Tuhan. Aku tidak pernah cari. Kayaknya kalau yang dokter tadi bilang kagak nutup deh dok nominalnya dengan AdSense ya nggak sih? Aku kan sudah pernah liatin rumahku, aku sudah liatin mobil aku, ya kan? Kamu kan makin naik mobilku kan? Iya. Menurutmu YouTuber bisa nggak beli mobil itu? Enggak sih. Dah, sesimpel itu. Emang mobilnya berapa sih? 20 miliar doang. Doang. Itu kalau misalnya tiba-tiba kegores berarti kira-kira 100 juta dong. 750 juta, aku pernah gores soalnya. Astaga dok, sumpah. Satu mobil lagi dong dok. Ya. Asuransinya 300 juta 1 tahun. Hah? Asuransinya. 300 juta asuransinya 1 tahun. Wow. Dan orang tuh selalu ngomong kayak gini, ini kan demi AdSense-mu. Aku punya YouTube, bener aku punya Instagram. Kayak kagak nutup deh, sumpah deh. Tapi aku nggak pernah cari duit dari sana. Aku mencari fame dari sana, yes. Aku mencari engagement dari sana, yes. Karena menurutku kalau kamu pengen apa ya namanya, no viral no justice.
Kalau kamu pengen keadilan, kamu harus bisa viral ya gitu punya. Jadi aku memupuk media sosialku supaya aku bisa memviralkan sesuatu kalau misalnya ini ada yang salah. That's it. Cuma kan digiring seolah-olah tuh, ini demi AdSense, ini demi keuntungan, demi ini. Masalahnya juga, aku tuh terlalu cepet orangnya, maklum lah ya, orang Chinese mungkin. Gercep, cep, kayak gitu ya kan. Kadang-kadang terlalu cepet itu suka umur katanya tuh. Ada yang mau cerai kan kayak gitu punya kan, lagi diselingkuhin, tiba-tiba aja ada di podcastku pokoknya. Siapa tah? Ya siapa aja lah, kan kayak ada yang diselingkuhin gitu kan, besoknya kan ada di podcastku. Kan berkali-kali kayak gitu kan. Aku tuh cepet banget kerjanya gitu, Iya, itu namanya mengambil momen pas gitu kan sebenarnya kan. Sehingga tercipta image di masyarakat kayak apa ya, Dr. Richard hobi nimbrung, terus Dr. Richard tuh kalau kayak apa ya, apapun yang rame lah gitu kan. Tapi Dr. Richard tuh baik loh, maksudnya gini loh, dia tuh mau membantu, ya mungkin kan pada saat itu kan banyak orang yang kayak kalau lagi ada masalah bingung mau ngapain, kayak aku kayak kadang bingung gitu loh, kayak ayo kita cari cuannya apa nih gitu loh. Jadi sebenarnya membuat lowongan tapi yang positif menurut aku gitu kan, kayak kita mau menjalankan bisnis lagi bisnis ya, gitu loh. Itu kan maksudnya ya mungkin kalau kayak gitu satu sisi dokter juga kan bisa membantu orang yang lagi bingung gitu, kayak habis ini gue minimal harus ngapain ya gitu loh. Apalagi kalau misalnya ada anak-anak gitu kan sebenarnya. Yang gitu. Di belakang kamera masalahnya nggak tahu. Itulah alasannya kenapa, ini aku sebut nama nggak apa-apa karena ini teman-temanku semua ya. Kenapa Inara, kayak Lady Nayoan dan teman-teman yang lain itu kayak lebih nyaman datang ke tempat aku. Bukan masalah podcast sih. Kalau podcast itu kan semua ada yang lebih viral ya. Bang Denny Sumargo pasti lebih viral kayak gitu kan. Tapi enaknya kalau dengan aku tuh aku juga akan bantuin kayak gitu, punya baik dari sisi hukum nih. Kalau kamu pengen ini aku bantuin. Iya, kemarin usaha, juga diajarin ya kan. Usaha, terutama usaha sih. Mereka kalau mungkin bikin bisnis, sampai sekarang kan masih ada collab dengan aku, kayak gitu, punya bisnis, entah mereka bikin sendiri atau apa, kayak gitu. Makanya, tapi kan mungkin nggak nyampe ke masyarakat kali ya. Betul. Dan aku juga bingung, nanti aku ngomong, katanya klarifikasi. Karena kan ada omongan off cam gitu yang oh ya kita ngebahas yang lain gitu, misalnya ngebahas bisnis atau apa gitu. Sebenarnya Dr. Richard tuh memberikan masukan-masukan loh. Jadi ya, memberikan edukasi kalau buat aku juga sih gitu loh. Jadi ya bukan di bidang perskincarean doang, di bidang bisnis juga gitu. Jadi ya emang begitulah dok. Ya siapa suruh dokter apa-apa viral. Iya, aku nggak mau viral lagi. Yang ini jangan viral dong videonya. Iya, gua ini. Ya kita lagi sama-sama viral dong. Gimana dong? Dengan Bunda Sawenda lagi kan viral. Aduh, padahal tadinya kita mau live bareng. Sebenarnya kita tuh mau live bareng. Hari ini kita harusnya live bareng. Betul. Jadi sebenarnya kita tuh awalnya ya, jadi kita tuh sebenarnya mau live bareng gitu, tapi kebetulan dokter datang, maksudnya aku ya udah kenapa tidak ya kan, sekalian dok ini aku ada coret bunsar, boleh nggak dokter jadi bintang tamu. Terus ya seperti biasa aku juga orangnya gini, dok kalau misalnya ini dokter udah bintang tamu di sini nggak apa-apa dok, kapan kalau misalnya aku main ke podcast dokter, itu kan wajar ya, kita kan saling membantu, saling yang namanya kasih support ya. Betul gitu. Jadi sebenarnya nanti awalnya ini mau live, mau jualan, mau cari cuan. Bukan aku datang untuk klarifikasi. Bukan. Ini awalnya tuh kita mau cari cuan ya kan gitu. Tapi pada saat ini dokter bilang janganlah, nanti kamu jadi viral juga kalau misalnya aku jualan. Jadi pending dulu cuannya, ini pending dulu nih. Kalau aku disuruh pilih, aku lebih pilih diem sih sekarang. Aku nggak pengen klarifikasi apa-apa sih, karena menurutku ini nggak kondusif untuk ngomong. Iya pastilah dok. Pasti ada di fase bingung gitu ya dok. Tapi berarti di Indonesia mafia skincare tuh udah banyak banget ya dok. Kalau misalnya dokter bilang ini bukan hanya yang dokter bongkar doang nih. Banyak banget yang jualan etiket biru juga banyak, terutama tapi Indonesia bagian timur. Tapi dokter udah capek ya kan, udahlah dok gitu ya kan. Capek sih. Ya udahlah dokter break dulu lah ya kan. Break dulu. Yang lucunya masyarakat itu banyak yang DM. Dok, kembali lagi loh dok. Kembali lagi sosok Dr. Richard yang dulu. Masalahnya dukungannya nggak balik lagi. Gimana dok? Aduh.
Kembalilah Dr. Richard seperti Dr. Richard yang dulu. Review skincare abal-abal. Dalam hatiku, giliran aku di penjara aja gak ada yang bantuin gue. Itu ngerti sih dok, kayak maksudnya kita udah tertimpa tangga terus udah kayak gitu, pada saat itu kita kayak minimal butuh support dikit aja tuh udah means a lot buat kita kan. Tapi pada saat lagi tertimpa justru nggak ada yang namanya support, itu tambah drop lagi nggak sih dok? Bunda, aku tuh sendirian sumpah. Waktu kemarin kasus yang paling berat kemarin, yang waktu aku sampai hampir di penjara kemarin, itu tuh kayak satu mili lagi aku di penjara beneran loh. Bahkan kan aku pernah nginep 1 kali 24 jam kan, 1 mili lagi di penjara. Kamu tau gak, aku tuh bener-bener sendirian. Kenapa? Aku datang ke BPOM nggak bantuin. Aku datang ke IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Aku datang ke lembaga mana, bener-bener alone, sendirian aku perang semuanya. Dok, tapi aku mau nanya dong dok, pada saat itu dokter ada nggak sih kayak merasa alone, terus kayaknya aku butuh yang namanya refreshment, masukan gitu dokter, kayak ke dokter juga buat merefresh otak dokter atau apa enggak? Aku nggak percaya dengan orang, tapi aku pernah sempat terpikir, terbesit lah ya, sempat terpikir kalau misalnya aku pada waktu itu ditangkap, pada waktu itu aku sempat mau aku sempat terpikir opsi di kepala aku, kalau misalnya aku beneran masuk penjara, aku bilang aku akan di depan kamera, ini akan jadi prasasti dan ini akan jadi tanda hukum di Indonesia bagaimana. Pada waktu itu aku sempat terpikir seperti itu. Tapi nggak jadi kan untungnya dok? Karena nggak jadi di penjara kan. Iya. Aduh, nggak, maksudnya aku tuh kan ngelihat kayak maksudnya orang kalau udah terpikir sampai ke situ berarti kan dia lagi ada di titik di mana yes gitu. Kayak maksudnya aku sudah melakukan sesuatu hal yang positif, aku melakukan sesuatu yang baik kayak gitu punya, nggak, bahkan satu pun nggak ada yang nolong aku, dan aku dihukum untuk sesuatu hal yang aku bilang aku baik itu kayak gitu. Bahkan aku bilang kalau misalnya memang iya aku akan kalau aku headline kan pasti kan. Iya pasti sih dok, apalagi kan dokter tadi pas dokter bilang mau on cam kan, astaga itu bukan headline lagi dok. Ya kan, tapi maksudku dengan aku berkorban, ya udah nggak apa-apa, tapi akan jadi satu fase yang lebih baik untuk Indonesia ke depannya gitu. Tapi kan ternyata Tuhan memberikan aku rezeki dan umur yang lebih panjang ya. Doa dari keluarga dokter yang pastinya tidak mau itu terjadi dok ya. Ini aku ngomong belum pernah pada istri pun aku nggak pernah ngomong loh ini. Iya, jangan sampai ya. Ini tolong ya, istri dokter tuh lembut banget. Terus udah kayak gitu kalau dengar dokter ngomong ini, kayaknya dia udah bisa ini kali. Kaget, shock kali dok. Istriku orang baik sih, dia yang selalu ngingetin aku setiap hari, setiap saat, ngajarin aku bersyukur juga, ngajarin aku ikhlas dan jadi lebih dewasa juga. Jadi kayak ada masalah-masalah kayak gini dia bilang ikhlas, yang penting kan tujuanmu apa. Kalau misalnya kau dihujat orang, nggak disukain orang, atau diserang orang, dilaporkan orang, ikhlas. Itu adalah bagian dari perjuangan. Dia yang selalu ngingetin aku sih. Ya makanya karena ada keluarga yang nge-support dokter, makanya dokter untungnya kuat sampai sekarang ya. Untungnya. Dan aku punya tim juga, tim yang sayang dengan aku semuanya. Nah, tapi ini dok, ada lagi nih pertanyaan yang viral. Tiap pertanyaan nih viral soalnya ya kan. Ini kalau dengan owner gimana ini dok? Apanya dokter nih? Kan bilang nggak mau viral. Terus kan videonya yang sama owner viral. Ini gimana dok? Ya itu aku terlalu tergesa-gesa kali ya. Aku terlalu tergesa-gesa sehingga kesannya aku membela. Sebenarnya itu karena aku mau jualan tanggal 10/10. Kan ketemunya itu tanggal 8 kalau aku nggak salah ya, tanggal 8. Tanggal 7. Apa hubungannya sama jualan? Emang dokter jualan? Enggak. Dia tuh ngechat aku tanggal 7 bulan 10. Terus karena pikiranku, aku tanggal 10 mau jualan nih, aku nggak punya waktu nih, kita ketemunya besok, mau ayo nggak mau udah nih. Kan goblok banget kan, kayak terburu-buru gitu kan. Terus tanggal 12, tanggal 11 juga aku mau ke Singapura nih, dan aku mau lama nih, ada kerjaan lama kayak gitu. Jadi aku cuma punya waktunya hari ini aja nih. Nah, pertemuan yang sesingkat itu membuatlah persepsi di masyarakat seolah-olah aku ngebantuin gitu, karena terlalu tergesa-gesa. Padahal sebenarnya aku nggak ada bantuin sama sekali. Aku cuma tabayun, memberikan ruangan. Masa sih orang selama ini kan kita ada selisih paham. Aku kan pernah nge-reviewin dia ada hidroquinone. Kalau ada yang ngomong dengan aku, oh Dr. Richard main 2 kaki atau Dr. Richard,
Aku nge-review dia hidroquinon kok, kayak gitu. Aku nge-review dia jelek, bukan bagus. Dan bertahun-tahun aku nge-review dia kayak gitu. Yang aku harapin ada apa? Ada permintaan maaf, tabayun. Dan dia mau duduk tabayun dengan aku. Kenapa aku nggak mau? Dok, aku mau ketemu. Aku mau tabayun dengan dokter. Lah, masa aku bilang, sorry, karena hubungan kita jelek selama ini. No. Setahuku dalam agama juga kan diajarin seperti itu. Ya aku memberikan ruangan dong tabayun itu. Dan aku nggak, kalian nonton sampai selesai, aku nggak ada belain dia. Kalau dia salah, aku ngomong dia salah. Kalau dia benar, aku ngomong dia benar. Cuma karena terlalu cepat video tersebut keluar, karena tadi aku bilang aku mau jualan dan aku mau pergi ke Singapura tadi, membuat persepsi di masyarakat seolah-olah aku ngebelain dia. Persepsi itu kan bisa dibuat oleh siapa saja. Boleh juga oleh Ibu H ini juga banyak membuat persepsi seperti itu. Makanya kita masyarakat harus makin pintar. 2024 loh Bun, ngerasa nggak 2024 ini? Harusnya kita kan ngomong itu berdasarkan fakta ya. Iya. Mestinya dari dulu lah, Dok. Gimana kan ini kan era keterbukaan, kita bisa cek internet di mana saja dan kapan saja. Iya, sekarang lebih gampang sih. Misalnya, aku nuduh Bunda Sarwenda ya. Sarwenda misal aja nih ya. Selingkuh. Asal ngomongnya pede dan sebut nama, itu orang percaya kan. Sampai akhirnya itu yang aku kesel itu adalah Richard itu ya, bukan dokter. Aku kesenyum kan, nggak mungkin lah orang percaya. Selama bertahun-tahun aku jadi dokter kan. Percaya orang. Aku mau ngomong mereka aku yang salah kayak gitu. Iya. Asal ngomongnya meyakinkan. Kadang orang kagak kenal, kagak tahu siapa, sampai aku kagak kenal aja, ya emang begitu. Itulah kenapa ya kan Dok, orang suka memakai kita menjadi headline. Karena asalkan mereka ngomongnya dengan percaya diri, dengan ada thumbnail di muka kita, itu menjadi viral. Nah mungkin mereka yang mencari makan dari AdSense, bukan kita. Betul kan Dok? Richard Lee dapat 20% dari. Aku tanya sekarang, buktinya mana? Ya itu kan makanya yang cari makan dari AdSense ternyata bukan kita, tapi mereka. Terus mereka bilang, dokter dong tunjukin buktinya. Capek deh, kok kita yang dituduh, kita yang buktiin kayak gitu Bu. Ya, kadang kita bingung ya Dok, kayak klarifikasi mulu. Tapi kadang kalau misalnya kita nggak ada tindakan, kayaknya kita mengiyakan. Jadi serba salah kan? Serba salah. Kayak kata Bunda kemarin, hukum digugat nanti orangnya minta maaf. Jadi iya kan aku kasihan juga. Salah semua kita dia. Yang benar jangan terkenal lah yang benar. Nggak usah terkenal tapi banyak duit ya. Iya. Kayak gimana sih caranya supaya kita nggak terkenal tapi tetap banyak duit, kayak gimana caranya? Aduh nanti aku juga cari tahu ya Dok. Aku juga mau tahu. Kalau Sarwenda aku bisa kasih tahu sih. Oh gitu ya. Oke, ntar diajarin ya Dok. Cari calon suami kaya. Astaga. Lu nggak usah terkenal lagi, tutup akun ya kan? tutup akun, sumpah. Ya ampun Dok. Tutup akun. Kayak bunda oh iya bener ya kan. Manggung. Dok. Kalau misalnya cari orang daripada cari orang, kalau akunya yang kaya gimana Dok? Bisa nggak ngajarin ya kan itu? Lebih gampang kalau nyari. Oh gitu ya. Masalahnya aku tuh orangnya kayak kanebo kering Dok. Terus bontot aku banyak banget gitu. Jadi wah, bontot aku itu semuanya. Siapapun lagi kalian semua yang nonton video ini dari Umar Ahmad, silakan kontak di bawah ini. Kenapa jadi begini? Aduh, bontot aku banyak dan cemburuan tiga-tiganya. Iya. Anak aku tiga-tiganya cemburuan gitu. Jadi kayaknya kalau orang mau deketin udah ini duluan, karena yang harus diizinin udah banyak Dok gitu. Bisa Bunda Maya aja bisa. Oh iya benar juga ya, 3 juga ya. Oh iya benar ya kan. Soalnya udah sampai bisa tutup account maksudnya dokter kan. Jadi udah nggak usah capek gitu kan Dok. Iya. Itu caranya. Kalau aku nggak bisa. Kalau cewek itu lebih enak sih. Hah? Bukan, kalau cewek itu lebih bisa nggak terkenal tapi kaya. Oh gitu Dok. Kalau cowok kan harus kerja. Jangan nggak harus kerja. Ya kan tinggal cari cowok kaya aja. Aduh, udah kita lanjut ke pertanyaan dokter aja. Nggak bisa jawab gitu. Nah terus cara membedakan aman dan nggak amannya skincare itu gimana Dok? Masyarakat kan nggak paham pastinya, apalagi makin banyak
produk kecantikan yang beredar gitu. Maksudnya secara kayak orang awam melihat itu nggak bisa bedain ya dok? Produknya Bepom itu jawaban yang paling utama. Jadi aku endorsein Bepom di sini ya. Jadi kalau pengen tanya produk yang aman atau enggak, produk yang Bepom. Permasalahannya kalian tahu nggak produk Bepom itu yang mana? Itu. Masalahnya kalau orang Indonesia itu kadang-kadang dikasih krim, kata tetangganya ini sudah Bepom, dia percaya. Tanpa itu dicek gitu. Tanpa ngecek. Jadi dipegang kata tetangga ini Bepom. Yang lebih lucu lagi di Indonesia ini laku. Yang kayak tadi aku bilang tadi, katanya dokter aja, misalnya ini krim dokter Wahyu loh. Percaya nggak di daerah itu masih laku tuh? Oh, dokter Wahyu. Wahyunya siapa nggak tahu. Wahyu dari Tuhan, entah Wahyu dari mana. Aku baru mau nanya, siapa dokter Wahyu? Itu di daerah seperti itu. Oh iya. Maksudnya kadang kan ya emang tujuan dokter kan mengedukasi sebenarnya orang-orang yang katanya dokter Wahyu terus dia percaya gitu kan. Tapi ternyata mengedukasi itu menguras banyak tenaga, energi dan duit. Uang. Aduh, ini pertanyaan terakhir ya kan. Apa yang dokter ingin sampaikan buat orang-orang di luar sana yang masih menjalankan bisnis mafia skincare gitu loh? Nggak ada, aku sudah kehabisan energi sekarang untuk ngomong dengan kalian semuanya. Tapi kehabisan uang nggak dong dok? Belum, kalau itu sih jangan belum, sampai ya dok. Sampai, ya. Tapi kan ini kan ada temanku dokter Oki, sebut nama lagi kan. Dia kan dulu pernah jualan etiket biru juga. Dan sekarang dia pengen balik, pengen bener lah kayak gitu kan. Aku ngerasa dapat energi baru sih. Dengan adanya dia, yang tadi aku sendirian, dia kasih energi baru, jadi berdua, bertiga, kayak yang tadinya agak sedikit lesu kayak gitu punya kan, jadi agak lebih semangat lagi. Terima kasih deh dokter kalau kayak gitu. Semoga lancar semuanya. Amin. Dok ya. Semoga berarti semoga nggak viral lagi. Iya, baru mau ngomong harapan tahun depan nggak viral. Thank you dokter udah mau datang di Curhat Bunsar ya. Terima kasih juga buat semua yang udah nonton Curhat Bunsar. Semoga videonya ditonton sampai habis, jangan di-cut-cut ya kan. Takutnya malah mengandung arti yang berbeda gitu ya. Sampai jumpa.